Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa masa pergerakan nasional. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia membawa dampak pada berbagai bidang kehidupan pada masa pergerakan nasional. Berbagai dampak kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Barat di Indonesia dirasakan oleh bangsa Indonesia. Nah, dampak yang pertama yaitu dampak di bidang politik. Memasuki abad ke-20, Hindia Belanda mencanangkan politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Nah, pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa yang membuat masyarakat menjadi semakin menderita. Politik etis yang dipelopori oleh Peter Borshoff yang merupakan seorang wartawan koran The Lokomotif dan Pandementer, seorang politikus, membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib pribumi yang terbelakang. Nah, oleh sebab itu, pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan hutang budi atau yang disebut en-Erfschuld terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Pandementer yang meliputi irigasi atau disebut pengairan yang membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan perairan. Kemudian yang kedua, emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Kemudian edukasi, yaitu memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Banyak pihak yang menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan Pandementer yang diterbitkan beberapa sebelumnya, yang berjudul en-Erfschuld atau disebut hutang kehormatan pada majalah De Gids di tahun 1899. Ia mengecam pemerintah kolonial Belanda yang tidak memperhatikan nasib penduduk tanah jajahan. Nah, kemudian dengan adanya politik etis ini, kemudian memunculkan segolongan elit pelajar di Indonesia. Kehadiran mereka ini di tengah-tengah era penjajahan tidak diperkirakan bakal menjadi batu sandungan bagi pemerintah kolonial. Nah, kaum terpelajar Indonesia ini merintis tumbuh dan kembangnya kesadaran nasional melalui berbagai organisasi pergerakan nasional. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa masa pergerakan nasional di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah kolonial Barat di Indonesia membawa sejumlah dampak bagi masyarakat Indonesia hingga sekarang. Walaupun kebijakan pemerintah kolonial lebih banyak ditunjukkan untuk kepentingan Belanda, tetapi terdapat dampak positif bagi bangsa Indonesia. Contohnya, sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Pandenbos pada tahun 1930, meski sangat merugikan rakyat pribumi, namun membawa dampak positif pada masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia bisa mengenal tata cara menanam tanaman perkebunan dan tanaman ekspor yang laku di pasaran dunia. Beberapa dampak kebijakan yang saat ini bisa dirasakan yang pertama yaitu timbulnya iklim investasi di Indonesia. Nah, ketika golongan liberal di negeri Belanda memperoleh kemenangan dalam parlemen Belanda pada tahun 1850 dan diperoleh secara mutlak pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan karena tidak sesuai dengan paham liberalisme ekonomi. Menurut pandangan ekonomi liberalisme, kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sedangkan pemerintah hanya bertugas pengawas
yang tidak boleh ikut campur dalam bidang ekonomi. Sistem ini menumbuhkan persaingan dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan di Indonesia. Dengan demikian, pendapatan negara juga akan bertambah banyak. Nah, pada tahun 1870 di Indonesia dilaksanakan politik pintu terbuka atau disebut Open Door Policy. Sejak saat itu, pemerintah Belanda membuka kesempatan luas bagi pengusaha swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, pelaksanaan sistem liberal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 yang menyatakan bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik pemerintah Kerajaan Belanda. Nah, oleh karena itu, pihak swasta boleh menyewanya dalam jangka waktu tertentu antara 50 sampai 75 tahun di luar tanah-tanah yang digunakan oleh penduduk untuk bercocok tanam. Nah, pertanian yang pada saat itu dikelola oleh pihak swasta asing seperti pengusaha Eropa, Cina, dan Jepang. Tanah yang disewakan terdapat di Batavia, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lahan-lahan tersebut ditanami tebu, tembakau, kopi, teh, gina, karet, kopra, dan kelapa sawit. Nah, sejak saat itu banyak dari pengusaha bangsa Eropa lainnya mendirikan berbagai perkebunan di Indonesia seperti perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara, perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perkebunan kina di Jawa Barat merupakan karet di Sumatera Timur, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu dibangunnya sarana transportasi. Nah, untuk mempermudah peredaran barang di wilayah Nusantara, pemerintah kolonial membangun jaringan rel dan stasiun kereta api untuk menghubungkan perkebunan besar dan daerah-daerah perkotaan. Lalu kemudian perusahaan kereta api pada masa Hindia Belanda dikelola oleh sebagian perusahaan swasta, kini melebur menjadi PJK dan Perumka. Kemudian Perumka ini berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau biasa kita sebut KAI. Kemudian dampak selanjutnya yaitu berkembangnya sistem perekonomian modern. Nah, sistem ekonomi liberal ini membuat masyarakat pedesaan yang pada awalnya bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kini mereka mengenal sistem perekonomian dan perdagangan internasional. Kemudian munculnya kegiatan perbankan. Perkembangan kegiatan perekonomian di negara jajahan mendorong munculnya kegiatan perbankan di tanah jajahan Hindia Belanda. Nah, bank yang pertama yaitu ada The Japanese Bank. NF ini didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1824 sebagai bank sirkulasi. Nah, dengan demikian maka The Japanese Bank ini mengemban tugas sebagai bank yang mengedarkan dan mengawasi penggunaan mata uang. The Japanese Bank juga ini mendapatkan wewenang untuk menerbitkan mata uang kertas. Nah, tujuan utama dibentuknya The Japanese Bank adalah untuk memelihara kesatuan moneter antara Hindia Belanda dan negeri Belanda dengan cara mempertahankan nilai tukar resmi kedua mata uang tersebut. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu dampak di bidang pendidikan. Munculnya pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari dampak adanya kolonialisme di Indonesia. Nah, pendidikan ini mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Pelaksanaan pengajaran dan pendidikan bagi kaum pribumi di tanah jajahan merupakan jawaban pemerintah Belanda terhadap tuntutan politik etis yang diajukan oleh pendepender Douwes-Dekker Peter Brasov. Walaupun demikian, pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial lebih ditujukan untuk memahami tenaga-tenaga terampil di badan-badan pemerintahan. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan.
Masyarakat yang mempunyai jabatanlah yang dapat merasakan pendidikan seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha, dan lainnya. Yang pertama ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah Belanda yaitu ELS atau Europe Large School menggunakan bahasa pengantar Belanda khusus orang Belanda. Lalu pada tahun 1907 didirikan HIS yaitu Hollands Indian School merupakan sekolah khusus warga pribumi. Lalu pada tahun selanjutnya ada Holland Chinese School yaitu sekolah khusus warga Tionghoa. Kemudian Tweed Inland School atau sekolah kelas 2. Sekolah ini merupakan sekolah rakyat atau sekolah dasar. Masa pendidikan yang ditempuh yaitu 3 tahun yang tersebar di pelosok desa untuk memberantas buta huruf dan mampu berhitung. Bahasa pengantarnya yaitu bahasa daerah. Kemudian selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Nah, setelah tamat sekolah dasar, maka seorang anak dari golongan Eropa atau elit pribumi dapat meneruskan pendidikannya di HBS atau Hogere Burger School, di mana HBS ini merupakan sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda atau Eropa atau elit pribumi dengan pengantar bahasa Belanda. Nah, HBS ini setara dengan SMP dan SMA yang ditempuh hanya 5 tahun. Nah, sedangkan bagi kalangan pribumi biasa bisa melanjutkan sekolahnya ke Mulo, yaitu pendidikan dasar lebih luas. Pada masa sekarang ini Mulo ini setara dengan SMP atau sekolah menengah pertama yang ditempuh selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus dari Mulo ini harus melanjutkan terlebih dahulu di AMS yaitu Allgemeine Middelbare School selama 3 tahun. AMS ini sekarang setara dengan SMA atau sekolah menengah atas. Selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Banyak orang tua murid menyekolahkan anaknya ke AMS dengan harapan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, seorang lulusan AMS bisa melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi seperti THS Teknik Hoge School di Bandung yang didirikan pada tahun 1920 yang sekarang berganti nama menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung. Yang kedua yaitu RHS atau Recht Hoge School di Jakarta yang didirikan pada tahun 1924 yang kemudian sekarang menjadi Fakultas Hukum UI di Jakarta. Lalu yang ketiga ada GHS, yaitu Genes Kudige Hoge School di Jakarta yang didirikan pada tahun 1924 yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran UI. Nah, sebelumnya sekolah ini yaitu bernama Stopia School of Leading Van Indis Arsen yang berdiri sejak tahun 1853. Yang keempat yaitu LHS yaitu Landbouw Hogeschool di Bogor yang didirikan pada tahun 1940 yang sekarang menjadi IPB Institut Pertanian Bogor. Yang terakhir yaitu ada dampak penjajahan bangsa Eropa masa pergerakan nasional di bidang sosial budaya. Nah, praktik kolonialisme bangsa barat di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat di tanah jajahan yang bisa dirasakan hingga masa sekarang. Di antaranya di bidang sosial budaya membawa dampak yang pertama yaitu pembagian status sosial masyarakat. Nah, pembagian status kedudukan sosial pada zaman kolonial Belanda ditetapkan dalam peraturan hukum ketatanegaraan Hindia Belanda yaitu Indisch State
Sregeling tahun 1927. Menurut peraturan tersebut, penggolongan pendudukan Indonesia ini yang pertama ada golongan Eropa dan yang dipersamakan yaitu bangsa Belanda dan keturunannya, kemudian bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Prancis, Inggris, dan sebagainya. Lalu ada orang-orang bangsa lain yang merupakan bukan Eropa yang telah dipersamakan dengan Eropa karena kekayaan, keturunan, bangsawan, dan pendidikan. Kemudian ada golongan timur asing, yaitu golongan yang terdiri dari golongan Cina, Arab, India, Pakistan, dan lain-lain. Mereka ini berada pada lapisan menengah. Kemudian golongan pribumi, yaitu bangsa Indonesia asli atau biasa kita sebut bumi putra yang berada pada lapisan bawah. Nah, kemudian adanya pelapisan sosial. Dalam masyarakat pribumi dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan status sosialnya, yaitu lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas. Nah, lapisan bawah ini terdiri dari rakyat jelata dan merupakan penduduk terbesar dan hidup melarat. Nah, mereka ini biasanya tinggal di desa-desa sebagai petani dan buruh perkebunan, di kota-kota sebagai buruh kecil dan tukang-tukang. Kemudian lapisan menengah. Nah, lapisan menengah ini meliputi para pedagang kecil dan menengah, petani-petani kaya, dan pegawai. Lalu kemudian ada lapisan atas. Nah, lapisan atas ini terdiri dari keturunan-keturunan bangsawan atau kerabat raja yang memerintah suatu daerah. Nah, umumnya mereka ini terbagi lagi ke dalam tingkatan dan gelar sesuai dengan tingkat kedekatan hubungan darah mereka dengan raja. Golongan ini biasanya disebut dengan elit daerah. Nah, di samping elit tradisional, muncul juga elit temporer atau disebut juga elit agama. Nah, kedudukan mereka ini pada lapisan atas sulit untuk diturunkan kepada anak cucunya karena mereka ini merupakan pemuka agama sebagai pemimpin rohani seperti ulama, kiai yang sangat berpengaruh tidak hanya di daerahnya tetapi jauh melampaui batas-batas wilayahnya. Nah, perlawanan daerah terhadap kolonialis dan kapitalis asing maupun terhadap elit tradisional ini banyak dipimpin oleh elit agama tersebut. Sekian untuk pemaparan mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa pada masa pergerakan nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.